Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi akhraja nataijal fikri li arbabil hijab wa hatta anhum min sama'il aqli kulla hijabin min sahabil jahli hatta badat lahum syumusul ma'rifah ra'au muhaddaratiha munkashifah. Nahmaduhu jalla ala in'ami bi ni'matil imani wal islam man khassana bi khairi man qad ursila wa khairi man haza maqamatil ula Muhammadin sayyidi kulli muqtafa al-arabi al-hashimi al-mustafa shalla alaihi Allahu madama al-hijab yahudu min bahril ma'ani lujaja wa alihi wa sahbihi dzal huda man syubbihu bi anjumi fil ihtida wa ba'du. Hadratil Aziz Kang Azza dan sedaya jamaah malam minggu di Tamrin, Angtaha dan lainnya, dan juga banati wa abnai ma'ad asufah. Setelah bersyukur kepada Allah, salawat salam kepada Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam kesempatan ini ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, mulailah kalian wahai abnai wa banati as-suffah melakukan hal-hal yang memulai dari hal-hal yang paling sederhana, yaitu mengenal diri sendiri dan mengenal orang lain. Kalian bisa mengenal diri sendiri itu sudah pintar, sudah kelihatan alim, apalagi bisa mengenal yang lain. Mengapa demikian? Karena kalian itu menyimpan hasanah, pengetahuan yang tidak sedikit, sudah banyak, sesuai dengan umur manusia. Kalau umurnya manusia itu 10 tahun, berarti sudah menyimpan pengetahuan berapa? Selama 10 tahun. Selama 10 tahun itu ada pengetahuan yang disadari, ada pengetahuan yang tidak disadari. Ada pengetahuan yang masuk ke dalam alam bawah sadar, ada pengetahuan yang masuk pada alam sadar. Baik pengetahuan yang berada di alam sadar maupun di alam yang tidak sadar, bawah sadar maupun alam sadar, itu kalau dikenali, oh itu pengetahuan itu. Baru dari diri kalian sendiri itu sudah banyak pengetahuan, baik yang langsung maupun yang tidak langsung, yang sadar maupun di bawah sadar. Oh itu pengetahuan banyak itu. Apalagi ada 10 teman kalian yang kalian kenali, berarti kan 10 hasanah yang di bawah sadar maupun alam sadarnya teman kalian. Dari 10 teman itu, wow, sudah banyak sekali itu pengetahuan. Tidak usah jauh-jauh. Itulah mengapa di pesantren itu
lebih unggul daripada di luar pesantren. Karena di pesantren itu mau tidak mau terkondisikan antara satu sama lainnya untuk saling mengenali. Kalau di sekolah formal yang tidak dengan menggunakan sistem building school atau sistem asrama, itu mereka mendapat pengetahuan hanya dari ruang formal yang itu waktunya sangat terbatas. Dalam ruang formal pun antar satu sama lainnya tidak saling mengenali karena sudah fokus pada silabus pelajaran sekolah. Ada yang tergesa-gesa gugup karena nggak mengerjakan PR, ada yang santai karena sudah mengerjakan PR karena sudah nyontek mengerjakannya, ada yang mengerjakan PR dengan serius di malam harinya, udah nggak sempat mengenal antar teman. Jangankan mengenal teman antar teman, mengenal diri sendiri itu aja kalau udah di kelas formal udah nggak sempat. Apalagi di sekolah-sekolah formal itu lebih banyak faktor pengetahuan eksternal, pengetahuan yang dari luar. Itu pun tidak melalui proses perenungan. Rata-rata hanya disampaikan melalui proses pemahaman. Ya kalau gurunya memahamkan. Kalau gurunya hanya membaca atau menyampaikan hasil bacaan, atau yang paling fatal gurunya malam harinya menghafal, paginya yang disampaikan di depan kelas. Jangankan siswa, dirinya sendiri aja nggak paham, misalnya, ini lebih fatal lagi. Tapi ala kulli hal, pendidikan formal itu pendidikan yang sangat terbatas. Sepinternya orang di pendidikan formal, ranking 1 paralel misalnya, itu dari segi kepribadian, jati diri, attitude, oh itu masih kalah jauh dengan yang di pesantren. Mengapa? Karena di pesantren attitude-nya terkontrol. Tidak hanya dikontrol oleh senior, tidak hanya dikontrol oleh kiai, tapi dikontrol oleh teman. Antar teman itu saling ledek, saling ngejek, nyandai. Oh itu penguatan mental. Di pondok saling canda, gojlok, itu penguatan mental. Ada perbedaan langsung suka atau tidak suka dalam satu ruang. Oh itu penguatan mental. Terasanya nanti kalau sudah keluar dari pondok, ada banyak hal yang bermanfaat dari teman-teman kalian. Padahal itu belum dikenal, belum saling mengenal. Kenal hanya nama dan teman, belum mengenal secara hakiki hasanah alam sadar maupun bawah sadarnya teman. Oh kalau sudah sampai memahami hasanah alam sadar bawah sadarnya teman, satu pondok 10 orang saja, wow itu luar biasa. Mengenal hasanah diri sendiri aja sudah bikin alim, apalagi mengenal hasanah teman. Minimal 10 orang hasanah teman kalian. Nah, kenali hasanah teman kalian yang punya ilmu, senior yang memahami ilmu, yang punya kepribadian. Itu sudah kekayaan tersendiri dalam konteks ilmu pengetahuan. Nah, sederhana memulai dari hal yang sederhana, contohnya mengenal apa? Diri sendiri dan mengenal orang lain. Ini sederhana, tapi wow, bisa menjadi orang yang hebat kalian. Apalagi kalau kalian sampai mengenali alam sadar dan bawah sadarnya senior yang sudah mengajar kalian, guru kalian, wow, luar biasa itu. Yang kedua, setiap manusia itu punya sumber kebenaran. Potensikan sumber kebenaran manusia, sumber kebenaran kalian sebagai manusia, diantaranya adalah akal. Potensikan, gunakan berpikir. Jangan dinenak bubu akalnya. Jangan direm-rem terus akalnya, jangan didiamkan akalnya, potensikan, gunakan untuk mikir kata Cak Lanto. Panca indera potensikan alat yang luar biasa panca indera kalian itu.
potensikan panca indera itu. Insting, potensikan. Intuisi, potensikan. Kepekaan kalian itu dipotensikan sehingga menjadi manusia yang peka. Jangan menjadi manusia yang tidak punya kepekaan, baik kepekaan sosial, kepekaan berkeluarga, kepekaan terhadap ilmu pengetahuan, kepekaan terhadap hal-hal yang kalian butuhkan. Jangan sampai jadi manusia tidak memahami kebutuhannya sendiri. Nah, itu repot itu ya. Manusia tidak punya kepekaan terhadap apa yang dibutuhkan dan diperlukan sendiri. Nyerempet kalau manusia seperti ini punya kepekaan, tahu sadar kebutuhannya sendiri. Kebutuhan sendiri dalam jangka pendek, kebutuhan sendiri dalam jangka panjang, kebutuhan sendiri dalam jangka menengah. Harus tahu. Jangan sampai kita manusia hidup itu tidak tahu kebutuhan sendiri. Nah, karena itu sebagai sebuah kebutuhan, ya kebutuhan yang menyenangkan. Jangan sampai punya kebutuhan yang tidak menyenangkan kalian. Kebutuhan yang menyengsarakan masa depan kalian. Penuhi kebutuhan-kebutuhan yang membahagiakan kalian. Kalian tahu apa yang membahagiakan kalian. Tanpa saya ajari sudah tahu. Wow, itu semua sudah difikirkan manusia. Perkara yang membahagiakan dan tidak membahagiakan itu sudah jelas. Ya, itu. Potensikan. Sumber kebenaran lagi keyakinan. Potensikan keyakinan kamu. Saya berubah menjadi lebih baik, pasti akan baik. Saya meyakini pengetahuan yang saya pahami pasti bermanfaat untuk saya. Suatu ketika akan menjadi file kehidupan saya yang sewaktu-waktu akan saya buka file-file itu dan bisa menjadi dasar saya untuk membuat sebuah keputusan, untuk membuat sebuah langkah strategis, untuk mencapai sebuah sasaran yang bermakna, yang bermanfaat, yang maslahah untuk saya, keluarga, dan masyarakat saya. Oh, itu file-file kalian itu diikat dengan keyakinan itu. Dan kalau sudah melangkah, yang yakin. Sumber keyakinan itu sumber kebenaran. Tapi ingat, semuanya itu dikonfirmasikan dengan Al-Quran dan hadis dan pesan-pesan hikmah-hikmah para ulama. Itulah mengapa kita perlu yang ketiga. Sumber kebenaran itu harus kalian dialogkan. Sumber kebenaran yang saya sebutkan tadi itu harus kalian dialogkan. Kalian punya akal, dialogkan akal kamu dengan akal yang lain. Kalian punya panca indera, dialogkan panca indera kamu dengan panca indera yang lain. Kamu punya keyakinan, dialogkan keyakinan kamu dengan keyakinan orang lain. Biar biar nggak kerdil. Dialogkan. Sumber-sumber kebenaran yang kalian miliki potensikan dan dialogkan. Jangan kamu biarkan. Gak mutu nanti jadinya. Biar kamu menjadi orang yang punya wawasan. Tidak kebenaran yang kamu pikirkan sendiri, tidak pengetahuan yang kamu indra sendiri, tidak keyakinan yang kamu miliki sendiri, tapi kamu dialogkan dengan yang lain. Biar ada benturan. Mendialogkan sumber kebenaran itu sama, seolah-olah memang membenturkan sumber kebenaran itu kepada yang lain, tetapi itu manfaatnya luar biasa. Dialogkan dengan buku-buku. Baca buku-buku yang bermanfaat, kitab-kitab yang kalian kaji, baca. Itu bagian daripada upaya mendialogkan sumber kebenaran yang ada dalam diri kalian. Kamu membaca buku yang kamu pelajari di As-Suffah, itu udah luar biasa, bukan buku main-main semua itu. Kita malukan itu kita kecil, itu tapi jurumiyahnya ilmu nahwu itu.
Dalam usul fikih itu warokot itu kecil, tapi dasar. Kamu nggak paham warokot, agak kesulitan ke yang lain. Atau sebaliknya paham kitab-kitab besar, nggak paham isi warokot, wow, repot kan ya. Paham kitab besar dalam konteks nahwu, nggak paham jurumiyah, usah repotan. Warokot itu jurumiyahnya ilmu nahwu, atau jurumiyah itu warokotnya ilmu usul fikih. Dialogkan pikiran kalian dengan buku-buku, dialogkan sumber kebenaran kalian dengan buku-buku yang ada, dan dengan orang-orang yang bijak. Dialogkan sumber kebenaran kalian dengan orang-orang yang bijak. Itulah bedanya orang berilmu digurukan dengan tidak berguru, itu beda. Akhirnya orang punya akal, punya panca indera, punya keyakinan kalau tidak berguru kepada yang lain ya kerdil. Dalam makna metaforiknya itu seolah-olah dikatakan gurunya iblis. Itu sebenarnya ilmiah itu. Jadi orang yang tidak punya guru itu gurunya iblis, itu ilmiah. Orang yang tidak berdialog secara real dengan orang-orang yang bijaksana, itu gurunya adalah imajinasi kosong. Dan imajinasi kosong itu disimbolkan dengan iblis. Makanya iblis itu disimbolkan yang matanya buta sebelah, pandangannya tidak utuh. Nah, orang yang tidak berguru itu ilmunya tidak utuh. Mengapa? Karena gurunya imajinasi kosong yang disimbolkan secara metaforik dengan sosok iblis itu. Oh, ini ilmiah. Kalau nggak kita lihat dari sisi ini seolah-olah orang kalau nggak berguru gurunya iblis, nggak iya begitu. Karena nggak dilihat dari sisi yang ilmiah. Iblis itu simbol imajinasi. Nah, orang kalau nggak berguru mengukur kebenaran dari otaknya sendiri, dari panca inderanya sendiri, dari intuisinya sendiri, dari keyakinannya sendiri, imajinasi namanya. Kerdil, akhirnya tidak lapang dan luas perspektifnya, pengetahuannya. Maka harus didialogkan dengan buku, dengan teman, dan harus berguru dengan orang-orang bijak. Orang-orang bijak itu orang-orang yang tidak mencari menangnya sendiri. Orang bijak itu orang yang berbicara berdasarkan ilmu, bukan mensucikan dirinya, bukan mengunggulkan dirinya. Orang bijak itu orang yang didik. Orang yang bijak itu orang yang ketika jadi seorang guru mendidik itu yang membebaskan dan mencerahkan, bukan mendidik. Seorang anak didik diarahkan untuk mensucikan dirinya, mentakdiskan dirinya. Oh enggak, bukan orang bijak itu. Saya mendidik kalian, mengarahkan kalian untuk mensucikan saya, mengimamiahkan saya, memaksumkan saya. Oh itu kasar, itu kejahatan itu. Oke. Kalau saya mendidik kalian, ya bagaimana kalian itu betul-betul tercerahkan, terbebaskan, bisa mempotensikan potensi kalian. Kalaupun kalian menghormati saya, itu bagian daripada etika yang memang harus dilakukan. Tetapi target pendidikan itu adalah membebaskan dan mencerahkan, meskipun tanpa mengabaikan etika. Jadi artinya meskipun harus memperhatikan etika, bukan tanpa mengabaikan etika, bukan tanpa mengabaikan etika, tetap harus memperhatikan etika. Tapi etika yang sewajarnya antar manusia untuk saling mengingatkan, saling membebaskan, saling mencerahkan, bukan menutupi akal kalian, menutupi panca indera kalian, menutupi keyakinan kalian, seolah-olah kalian biar terfokus pada orang yang mengajar kalian untuk kalian sucikan, untuk kalian takudiskan, sehingga kalian tidak memperhatikan perkembangan ilmu kalian, tidak memperhatikan perkembangan otak kalian, tidak memperhatikan pencerahan kalian, tidak memperhatikan pembebasan kalian. Oh, berbahaya itu, berbahaya. Makanya belajarlah dengan orang bijak
yang dia tidak mencari menangnya sendiri, yang dia berbicara karena ilmu, bukan untuk mensucikan diri sendiri, bukan untuk mentakdiskan diri sendiri, tapi betul-betul membebaskan, mencerahkan, dan memberikan ruang-ruang kalian untuk betul-betul menjadi orang yang hebat. Memberikan ruang-ruang kalian untuk betul-betul menjadi orang yang mulia. Memberikan kesempatan ruang-ruang kalian untuk bisa juga menjadi seorang ulama, untuk menjadi seorang yang alim, alamah, untuk menjadi seorang yang pembebas, pencerah. Itu ciri orang bijak gitu. Kemudian yang terakhir, ta'alluqkan keberadaan kalian dengan Allah melalui konsep tauhid. Karena dengan bertauhid itulah kalian tidak akan terjatuh kepada tekanan nafsu kalian. Karena dengan tauhid itulah kalian tidak akan dikekang oleh nafsu orang lain. Hanya tauhid yang membebaskan kalian dari nafsu kalian. Hanya tauhid yang membebaskan kalian dari nafsu orang lain. Karena hakikat tauhid itu adalah hamba di hadapan Allah dan merdeka di hadapan orang lain. Ketika kalian sudah bertauhid kepada Allah, maka seluruh kehidupan ini adalah sama dengan kalian dalam ruang dialog yang mencerahkan dan membebaskan kalian. Karena hanya Allah yang menjadi tempat sujud kalian. Karena hanya Allah yang mengatur kehidupan kalian, mengatur rencana strategis pikiran kalian, arahnya kemana dan bagaimana, itu tidak terlepas dari Allah. Karena yang menciptakan semuanya itu adalah Allah. Dan dengan yang lain adalah proses dialektika. Sehingga hidup ini itu tinggal dua sisa, yaitu melakukan dialog terus menerus sambil menunggu kematian. Dialektika itu dialektika yang membebaskan dan mencerahkan dalam ruang kehidupan ini, yang memerdekakan kalian. Tapi jangan lupa untuk bertauhid, karena di tengah kemerdekaan kalian ada kehambaan kalian di hadapan Allah. Pada kehambaan kalian di hadapan Allah ada kemerdekaan kalian dalam kehidupan ini. Sehingga kalian tahu peran-peran kalian. Kalian bisa mengenal hasanah kalian, mengenal hasanah teman kalian, bisa mempotensikan sumber pengetahuan kalian, bisa mendialogkan potensi-potensi sumber pengetahuan kalian dengan orang lain maupun dengan buku-buku hasanah kita, maupun dialog langsung dengan para guru. Mereka orang-orang yang bijaksana, yang tidak mencari menangnya sendiri, yang berbicara karena ilmu, yang tidak mensucikan dirinya sendiri, yang tidak mengimamiahkan dirinya sendiri, yang membebaskan, mencerahkan, yang menguatkan konsep kesadaran tauhid kalian kepada Allah, hamba di hadapan Allah, dan menguatkan hakikat kemerdekaan kalian hidup di antara umat manusia ini. Nah, ini diperhatikan, penting ini ya, penting sekali. Biar kalian betul-betul menjadi manusia yang bermakna di antara umat manusia dan di hadapan Allah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita baca syahadat bersama-sama. Nanti akan diakhiri dengan doa khatmul Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul